Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu layer 4, layer aplikasi, layer aplikasi ya dari protokol IP, TCP/IP itu DHCP. Oke, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ya, adalah protokol yang berbasis arsitektur klien dan server yang dipakai untuk memudahkan alokasi alamat IP pada suatu jaringan. Berarti nanti ada server DHCP, ada klien DHCP. Selama ini kita biasanya kalau kita pakai handphone, kita berfungsi sebagai klien DHCP. Oke, lanjut dulu ya. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP haruslah memberikan IP address kepada semua komputer secara manual. Jadi jaringannya harus, kalau nggak ada DHCP, dia ngasih IP address ke semua komputer secara manual. Sehingga setiap komputer klien harus mengisikan IP address yang diberikan adminnya secara manual. Ya. Jadi nanti ketika misalnya saya sebagai admin server, admin jaringan, saya sebagai pengelola servernya, saya akan ngetik IP address, saya kasihkan ke semua orang-orang. Tolong isikan IP address ini di komputer kalian masing-masing. Oke. Ini beresiko akan ada sejumlah klien yang memiliki IP address yang sama, yang menyebabkan salah satu atau keduanya malah sama sekali nggak bisa masuk jaringan karena IP-nya sama. Yang disebut dengan IP konflik, ya, salah input ya. Nah, jika DHCP dipasang di jaringan lokal, nah, bahasa kitanya seringkali DHCP ini disebut IP pool ya. Oke, jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Berarti komputer itu sebagai kliennya, nanti dapat klien DHCP, nanti dapat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang diberikan juga oleh DHCP server ya. Seperti default gateway, DNS, subnet mask ya. List time-nya juga dikasih. Oke, lanjut. Saat kita mengakses internet, baik itu Google Chrome, email, Facebook, Twitter, dan sebagainya, dari smartphone kita, sesungguhnya smartphone kita itu bekerja sebagai klien DHCP tanpa kita sadar. Ya, nggak pernah kan kita ngisi sendiri IP address-nya. Sementara routernya yang ada di provider telekomunikasi, bisa Telkomsel, Excelcom, Indosat, nah itu berfungsi sebagai server DHCP. Dia ngasih IP address ke setiap handphone yang ada di jaringannya. Bayangkan jika kita harus setting IP address dari smartphone kita setiap kita hendak masuk internet secara manual, ya, pasti akan sangat merepotkan. Nah, Pak, kalau kita ingin tahu tentang IP address di smartphone kita, saya ambil contoh produknya Xiaomi, ya. Bukalah setelan, kemudian nanti ada tentang HP. Nah, untuk HP ya, ada beberapa HP Xiaomi, produk Xiaomi ya, setelah tentang HP langsung masuk ke status, pilih status. Tapi ada juga yang tentang HP itu cari dulu informasi tentang keseluruhan spesifikasi, baru nanti cari status. Nah, setelah statusnya diklik, akan muncul informasi seperti IP address, MAC address, bahkan email. Ya. Oke, perhatian yang pertama adalah DHCP pada server. Rancangan jaringan berikut menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya. Yang berfungsi sebagai server DHCP adalah komputer server. Nanti di gambarnya itu yang paling kanan. Sementara yang berfungsi sebagai klien DHCP adalah komputer klien sebelah kiri. Yang di tengah adalah switch, yang fungsinya di jaringan ini sama seperti hub untuk distribusi traffic saja. Petunjuk yang dijelaskan di sini itu menggunakan Cisco Packet Tracer for desktop PC ya. Untuk menggunakan Cisco Packet Tracer untuk for mobile, misalnya Android, instruksinya silakan disesuaikan ya. Nanti saya belum buat instruksinya, nanti saya akan coba buatkan mungkin baru siang mungkin ya. Saya masukkan di URL-nya di YouTube ya. Oke, ini gambarnya. Yang sebelah kanan adalah server,
yang difungsikan juga mungkin anggap aja ini server Facebook atau apalah ya. Nah, dia difungsikan sebagai server DHCP juga. Yang sebelah kiri itu PC-PC klien 1 sampai klien 4 itu sebagai klien DHCP. Dan yang tengah switch itu hanya mendistribusikan traffic. Ya, dia seperti hub ya. Cuma lebih intelijen. Tapi di bawah router kelasnya. Lanjut. Ini kalau setelah kita masuk masuk aplikasi Cisco pakai tracer, maka nanti kita kalau mau menggambar switch-nya, klik network yang paling kiri tuh. Terus pilih switch bawahnya tuh kalau network tuh nanti ada yang sebelah kiri gambar bulat tuh ada router, kemudian ada switch ya. Pilih switch, nanti ada berbagai macam jenis switch. Kita pilih switch generik. Boleh pakai switch yang lain juga ya, tapi saya milihnya switch generik ya. Kemudian kalau kita mau milih itu buat switch-nya. Kalau kita mau milih servernya itu masuk ke end device, pilih komputer. Nanti ada yang sebelah kanan nih ada yang generik, ada generik buat komputer, ada generik buat laptop, ada generik buat switch. Kita pilih yang buat switch generik. Lanjut. Langkah pertama, setting IP address setiap klien. Oh, artinya setiap PC ya. Pada mode DHCP. Sehingga IP address subnet mask default gateway DNS-nya tidak perlu diisi secara manual. Ini gambarnya ya. Jika sebelumnya ada IP address-nya di static, klik aja DHCP-nya. Klik DHCP, otomatis nanti HP-nya hilang. Nah, ini di semua klien PC ya. Jadi nanti nggak akan ada lagi isi manual. Dia akan terima IP address dari server DHCP. Lanjut. Langkah kedua ini opsional, boleh dikerjakan atau tidak, tergantung jumlah port Ethernet. Jika maksudnya ini Ethernet switch ya. Jika jumlah Ethernetnya kurang, kerjakan langkah ini. Matikan terlebih dahulu tombol power, drag and drop modul hardware, nyalakan kembali tombol power. Oke, ini gambarnya. Jadi kalau switchnya itu biasanya cuma ada 3 ya port Ethernetnya. Kalau kurang ya, nah ini yang gambarnya kayak RJ45 nih, ini port Ethernetnya ya. Nah kalau misalnya kurang, matikan dulu nih yang sebelah kanan nih tombol power, klik matikan. Kalau nyala warna hijau, matikan nggak ada warnanya ya. Kemudian drag and drop modul hardware, ini yang sebelah kiri. Kalau CFE itu fast Ethernet, ya. Kalau CGE itu gigabit Ethernet. Klik aja di sana, diklik tombolnya, terus di drag and drop. Drag, geser ke port yang kosong nih, yang di bawah zoom in. Terus dilepas. Di drop, udah masuk, nyalakan lagi tombol powernya. Maka sudah bertambah port Ethernetnya. Hal yang sama kalau kita pakai router ya. Kalau kurang portnya, kita tambah sendiri. Kalau dunia nyata, kita beli portnya. Beli portnya bisa ya lumayan ya, bisa di atas 1 jutaan ya. Langkah 3, pada mode statik setting IP address dan parameter lainnya pada server. Nah, ini di servernya di mode statik, isikan IP address-nya ya. Address, terus jangan lupa setting DHCP-nya. Masuk ke service ya. Klik DHCP, terus di-on-kan. Terus diisikan ini. Kadang-kadang dia otomatis ngisi ini ya. Kadang-kadang. Kalau nggak ada ya kita isikan ya. Terus klik on, artinya DHCP-nya aktif. Selesai. Tinggal jalankan instruksi ipconfig pada setiap klien. Klien 1 sampai klien 4 jalankan. Dia dapat IP-nya 192.168.20.11. Ya. Contohnya ini ya. Mungkin nanti di tempat kalian mungkin bukan titik 11, titik IP yang lain. Oke. Praktik DHCP pada router yang kedua. Oh, nanti DHCP-nya bukan di server, tapi ada di router. Perangkat router. Nah, contohnya ini ya. Jadi yang di tengah-tengah itu ada tulisan router PT, router 0 itu yang berfungsi sebagai
DHCP-nya yang memberikan IP address ke semua klien. Dan ini umum biasa di jaringan ya. Oke, gambar sebelah kiri, jadi kita sama seperti gambar yang tadi, hanya di tengah disisipkan routernya ya. Kemudian kita lihat router yang ke arah switch itu IP-nya 200.20.21. Sebelah kanan 192.168.20.2. Satu network kan dengan 192.168.20.1. Yang ke sebelah kiri berarti nanti DHCP servernya IP-nya kan 220.20.1. Networknya 220.20.0. Maka dia akan memberikan IP address ke kliennya. Nah, klien itu nanti IP-nya bukan 192 lagi, tapi 220.20 titik bervariasi. Ya. Itu tujuannya. Oke, lanjutkan. Langkah 1 setting IP address setiap klien sama seperti yang tadi. Langkah 2 pun sama sebelumnya. Nah, ini dicontohkan pada praktik pertama. Langkah diklik off. Maka semua HP-nya dihilangkan, hilang ya. Jadi DHCP si servernya nggak berfungsi sebagai server DHCP. Ya berarti dia sama sekali stand ini aja ya, server biasa. Oke. Di Cisco-nya, masuk ke menu CLI, Command Line Interface. Pertama setting IP address di interface FA10. Ini yang ke arah switch. Ya. Lihat gambar yang tadi ya. Nanti udah masuk ini, kita akan masuk, ya ada would you like to enter the initial configuration dialog? Yes or no? Terus saja no, N. Ya. Terus kemudian masuk ke, ada router, kliklah enable. Nanti kita masuk ke menu ini, menu apa, configuration ya. Terus ketik config terminal. Boleh juga CONF spasi T. Boleh disingkat. Terus ketiklah interface FA10. Boleh disingkat INT F10. Boleh. Ya. Kemudian ketikkan IP address. Yang tadi kan IP nya 220.20.1. Subnet masknya ini 255. Terus kemudian aktifkan no shutdown. Oh, kok lambangnya ada merahnya turun ke bawah ya. No shutdown ini artinya mengaktifkan interface. Ini harus dilakukan. Kalau nggak ada perintah no shutdown, SHO ini ya, shutdown ya. Kalau tanpa perintah ini, interface ini mati, nggak bisa dipakai. Jadi harus dinyalakan. Bilangnya nyala itu nggak up gitu ya, tapi no shutdown. Ya. Kemudian keluar dari submenu configure interface, exit ya. Kemudian setting yang interface berikutnya FA00. Nah, ini tampilan di Cisco-nya ya. Perintahnya ini FA00, IP address-nya yang 192.168.20.2. Terus no shutdown. Exit. Keluar lagi. Yang ketiga, setting server DHCP. Nah, ini key point-nya. Kalau yang tadi kan setting IP address ya. Yang sebelumnya sudah dipraktekkan ya, praktek sebelumnya. Sekarang baru setting server DHCP-nya. Instruksinya itu jalankan konfigur terminal, IP DHCP pool, namanya itu SI19BI, nama DHCP-nya ya. Kemudian networknya 220.20.0 network. Terus di port routernya IP yang tadi interface FA10 220.20.1. Kemudian exit. Nah, ini IP DHCP exit address ini artinya IP mulai 220.20.1 sampai 100 jangan dipakai. Ini kita ini aja ya. Kita sebagai trial aja ya. Jadi mungkin kita gunakan buat yang lain. Nanti IP yang mulai digunakan buat si komputer klien itu mulai dari titik 101. Ya. Yang kelima adalah yang penting yang A, B, C, yang D ya, menyimpan hasil setting router. Itu wajib dilakukan. Ya. Kalau kamu mau ngirim file nanti tugasnya dikirim ke saya, itu harus simpan dulu, di write dulu. Kalau enggak nanti di komputer saya hanya file aja tapi enggak konfigurasinya hilang. Ya.
Ini contohnya instruksinya API client, API config, tapi jangan lupa setting client pada mode DHCP. Dan jika DHCP belum bekerja dengan baik, bolak-balik nih klik aja nih, static dulu. Balik lagi DHCP. Ya. Kalau belum bekerja dengan baik ya. Nah, ini contohnya IP config. Nanti dapatkan 220.20.101. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.